Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dara Rizkiah dengan FM 1951040261, Dimas Darmawan 1951040279, Elis Setiawati 1951040291, Istiqomah 1951040328, hingga Ramadan 1951040096. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penentuan harga pokok variabel costing dengan dosen pengampu Bapak Arifah Kurniawan SEMSA. Baiklah, materi yang pertama. Pengertian penentuan harga pokok variabel atau variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Unsur biaya produksi bersifat tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produk, melainkan sebagai unsur biaya periodik. Biaya periodik merupakan biaya yang lebih erat hubungannya dengan periode akuntansi daripada dengan produk yang dihasilkan, dan umumnya biaya periodik bersifat tetap. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan harga pokok produk menurut metode full costing dan variable costing. Yang pertama yaitu ada metode full costing. Contohnya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang kedua yaitu metode variable costing. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Perbedaan antara variabel costing dan full costing berdasarkan perhitungan harga pokok produk tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Menurut metode full costing, biaya overhead tetap diperhitungkan dalam harga pokok, sedangkan berdasarkan metode variabel costing biaya tersebut diperlukan sebagai biaya produk. Oleh karena itu, menurut metode full costing, biaya overhead pabrik tetap belum diakui sebagai biaya sampai saat produk atau jasa yang bersangkutan terjual, karena biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan produk atau jasa yang belum terjual. B. Jika biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atau jasa berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan jumlahnya berbeda dengan biaya overhead pabrik sungguhnya, maka selisihnya dapat berupa pembebanan overhead pabrik, kelebihan overhead factory overhead, atau pembebanan overhead pabrik kurang. Lalu yang C, dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya pada laporan laba rugi metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Sedangkan pada laporan laba rugi menurut metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. Contoh penyusunan laporan keuangan metode variable costing. Contoh bentuk laporan rugi laba berdasarkan metode full costing dan variable costing. Yang pertama, metode full costing atau hasil penjualan sebesar 280.000 dan harga pokok penjualan ataupun termasuk BOP tetap sebesar 116.800, dan untuk laba kotornya yaitu biaya pemasaran sebesar 9.600, biaya administrasi dan umumnya 50.000, dan hasilnya 59.000, laba bersihnya 11.600. Yang kedua, metode variable costing, yaitu hasil penjualannya sebesar 280.000 dan untuk biaya variabel yaitu harga pokok penjualan ataupun tidak termasuk BOP sebesar 92.000 dan biaya pemasaran variabelnya yaitu 30.000 dan biaya administrasi dan umum variabelnya 9.600 dan untuk hasilnya 319.600, dan untuk margin kontribusinya yaitu 319.600. Untuk biaya tetapnya yaitu biaya overhead pabrik tetap 30.000, biaya pemasaran tetap 92.000, biaya administrasi dan umumnya 50.000, dan untuk hasilnya 227.600, dan untuk laba bersihnya 30.000.